Kisah pertarungan Gus Bahar versus Mayor Teddy yang mengubah nasib desa. Di sebuah desa kecil, dua dunia bertemu. Tradisi yang harus dijaga dan ambisi yang ingin menghancurkannya. Gus Bahar berjuang melawan Mayor Teddy yang berusaha merubah segalanya demi kekuasaan. Siapa yang akan bertahan? Temukan kisah yang penuh emosi, keberanian, dan pilihan sulit dalam perjuangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, selamat datang di channel ini, tempatnya cerita-cerita inspiratif dan penuh makna. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tinggalkan komentar kalian di bawah, karena pendapat kalian sangat berarti bagi kami. Kami datang dari berbagai penjuru Nusantara, membawa kisah-kisah yang dekat dengan kehidupan kita. Yuk, simak ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, terdapat sebuah pesantren yang dikenal dengan nama Pesantren Al-Muhajirin. Pesantren ini bukanlah pesantren besar yang terletak di pusat kota, melainkan sebuah lembaga pendidikan agama yang terletak jauh dari keramaian dunia. Pesantren ini dipimpin oleh seorang pemuda bernama Gus Bahar. Usianya masih muda, tetapi ia sudah dikenal luas sebagai seorang kiai yang bijaksana dan penuh perhatian terhadap masyarakat sekitar. Gus Bahar bukanlah seorang kiai yang hidup dalam kemewahan. Ia memilih untuk hidup sederhana, seperti kebanyakan santri yang ada di pesantrennya. Setiap harinya, ia mengajarkan ilmu agama, tafsir, fiqh, serta kehidupan spiritual kepada para santri yang datang dari berbagai daerah. Gus Bahar selalu menekankan pentingnya kejujuran, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap sesama. Ia menganggap dirinya bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun ia dihormati dan dicintai oleh para santrinya, Gus Bahar juga menyimpan kecemasan yang besar. Desa tempat ia tinggal, Desa Al-Muhajirin, adalah desa yang penuh dengan potensi alam yang luar biasa. Keindahan alamnya memikat banyak pihak untuk berinvestasi. Namun, seringkali para pengusaha besar dan pejabat datang untuk mengambil keuntungan dari kekayaan alam desa tersebut tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Gus Bahar merasakan adanya ancaman besar yang datang dari perubahan-perubahan yang akan menghancurkan keseimbangan alam dan nilai-nilai yang dijaga oleh masyarakat desa selama berabad-abad. Di sisi lain, Mayor Teddy, seorang pejabat tinggi di kota terdekat, adalah sosok yang sangat berbeda dengan Gus Bahar. Teddy dikenal luas sebagai seorang yang ambisius, cerdas, dan berani mengambil risiko untuk mencapai tujuannya. Ia berasal dari keluarga yang memiliki pengaruh besar di kota tersebut, dan sejak muda ia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam dunia militer. Dengan kemampuan itu, ia dipromosikan ke posisi mayor di usia yang relatif muda. Namun, di balik kekuatannya, Mayor Teddy menyimpan ambisi besar yang kerap kali membutakan pandangannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Mayor Teddy sangat ambisius dalam menjalankan proyek-proyek besar yang berpotensi menguntungkan banyak pihak. Salah satu proyek terbesar yang ia pimpin adalah proyek pembangunan jalan raya yang akan menghubungkan kota dengan desa-desa di sekitar daerah tersebut. Meskipun proyek ini diklaim sebagai langkah untuk mempercepat pembangunan dan memberikan kesejahteraan, Gus Bahar melihat hal itu sebagai ancaman besar terhadap kelestarian alam dan kehidupan masyarakat desa yang masih hidup dengan cara yang sangat sederhana. Suatu hari, sebuah pertemuan antara Gus Bahar dan Mayor Teddy dijadwalkan untuk membahas proyek pembangunan tersebut. Pertemuan ini sebenarnya adalah hasil dari surat yang dikirimkan oleh pejabat setempat kepada Gus Bahar. Dalam surat tersebut, disampaikan bahwa sebagai pemimpin agama yang dihormati di desa, Gus Bahar diminta untuk memberikan dukungannya terhadap proyek yang akan mengubah wajah desa tersebut. Gus Bahar, yang sudah mendengar banyak desas-desus tentang proyek itu, merasa bahwa pertemuan ini akan menjadi titik awal dari sebuah konfrontasi besar. Gus Bahar duduk di ruang tamu pesantren, menatap keluar jendela. Pemandangan alam yang indah di depan matanya membuatnya teringat pada perjuangan panjang para pendahulu desa yang telah menjaga keseimbangan alam ini dengan penuh rasa hormat. Ia tahu, jika proyek ini dilanjutkan, maka desa yang selama ini ia cintai akan kehilangan jati dirinya. Tanah yang subur, hutan yang hijau, dan sungai yang jernih, semua akan rusak oleh beton dan aspal. Di sisi lain, Mayor Teddy sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk pertemuan ini. Ia percaya bahwa proyek pembangunan jalan raya adalah jalan terbaik untuk kemajuan.
Ia sudah mendengar banyak keluhan tentang infrastruktur yang buruk di daerah tersebut dan melihat ini sebagai peluang besar untuk meningkatkan perekonomian. Meskipun hal itu berarti harus mengorbankan beberapa aspek lingkungan dan kebiasaan tradisional yang telah ada selama berabad-abad. Perjalanan menuju pertemuan tersebut penuh dengan ketegangan. Gus Bahar memutuskan untuk berjalan kaki menuju lokasi pertemuan. Di sepanjang jalan, ia melihat kehidupan sehari-hari masyarakat desa yang penuh dengan kebahagiaan sederhana. Anak-anak bermain di tanah lapang, ibu-ibu memasak di depan rumah mereka, sementara para petani bekerja di ladang. Semua ini akan berubah jika proyek ini tetap berjalan. Gus Bahar semakin merasa bahwa ia harus berjuang untuk melindungi desa ini dari dampak buruk pembangunan yang akan datang. Setibanya di tempat pertemuan, Gus Bahar disambut oleh beberapa pejabat setempat. Mereka mempersilakan Gus Bahar duduk di meja besar, yang sudah dipenuhi oleh peta-peta dan dokumen-dokumen tentang proyek pembangunan. Di ujung meja, Mayor Teddy duduk dengan sikap yang penuh percaya diri. Penampilannya rapi, dengan seragam militer yang tampak gagah. Namun, di balik tatapan tegasnya, Gus Bahar dapat melihat sesuatu yang lebih dalam, keraguan. Setelah salam pembuka, Mayor Teddy langsung membuka pembicaraan. Saudara Gus Bahar, saya menghargai kedatangan Anda. Saya tahu bahwa Anda adalah sosok yang dihormati di desa ini. Maka dari itu, saya berharap Anda bisa memberikan dukungan penuh terhadap proyek pembangunan jalan ini. Ini adalah langkah besar untuk kemajuan daerah ini. Dengan adanya jalan yang baik, kami bisa membawa lebih banyak peluang bagi masyarakat, meningkatkan perekonomian, dan memudahkan akses ke berbagai tempat. Gus Bahar mendengarkan dengan seksama. Ia tahu bahwa argumentasi yang disampaikan oleh Mayor Teddy memang masuk akal dari perspektif modernisasi. Namun, hatinya berat untuk menerima kenyataan bahwa proyek ini mungkin akan menghancurkan segala sesuatu yang telah lama dijaga oleh masyarakat desa. Mayor Teddy, kata Gus Bahar dengan suara lembut namun tegas, saya mengerti tujuan Anda untuk membawa kemajuan. Namun, apakah kemajuan itu harus mengorbankan tanah dan kehidupan kami yang telah lama hidup dengan cara yang damai dan harmonis dengan alam? Saya khawatir, jika proyek ini berjalan, kita akan kehilangan lebih dari sekadar pohon dan tanah. Kita akan kehilangan jati diri kita sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan alam. Mayor Teddy terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Gus Bahar. Namun, ia segera menjawab dengan tegas, saya paham kekhawatiran Anda, Gus Bahar. Namun, kita hidup di zaman yang berbeda. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Proyek ini akan membawa perubahan yang dibutuhkan masyarakat. Gus Bahar menatap mata Mayor Teddy dengan penuh perhatian, merasakan ketegangan yang semakin mengental. Pertemuan ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan menguji keyakinan dan prinsip keduanya. Sebuah konflik besar yang akan mengubah kehidupan desa ini selamanya, dan mungkin mengubah hubungan mereka berdua. Begitulah bab pertama dimulai. Dua dunia yang sangat berbeda. Satu penuh dengan ketulusan dan kedalaman spiritual, satu lagi penuh dengan ambisi dan modernitas, akhirnya saling bertemu. Masing-masing dengan tujuan yang baik menurut pandangannya sendiri. Namun bagaimana keduanya akan berhadapan dengan kenyataan yang lebih besar? Bab ini hanya membuka jendela ke dalam hati dan pikiran masing-masing tokoh, yang akan membawa mereka pada perjalanan yang penuh emosi, penyesalan, dan takdir yang tak terhindarkan. Hari-hari setelah pertemuan antara Gus Bahar dan Mayor Teddy berlalu dengan penuh ketegangan. Gus Bahar merasakan bahwa meskipun sudah menyampaikan pendapatnya dengan tegas dan hati-hati, Mayor Teddy tidak sepenuhnya memahami atau bahkan menerima pandangannya. Proyek pembangunan jalan raya itu tampaknya sudah menjadi obsesi yang tak bisa dihindari oleh Mayor, meski ada banyak pihak yang memperingatkan akan dampaknya. Gus Bahar tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir, dan justru baru saja dimulai. Pada suatu pagi, setelah salat subuh, Gus Bahar duduk di teras pesantren, menatap langit yang mulai terang dengan cahaya matahari. Ia selalu merasa tenang di tempat ini, tetapi ketenangannya kali ini tercabik oleh perasaan cemas yang mendalam. Rencana pembangunan itu semakin nyata, dan meskipun ada banyak orang yang menentang, hampir semua suara itu tidak terdengar di tengah hiruk-pikuk kekuasaan yang semakin kuat. Gus Bahar tahu bahwa jika ia tidak bertindak lebih jauh, maka kehidupan yang ia kenal akan segera berubah,
mungkin tidak bisa kembali seperti semula. Tiba-tiba, pesan singkat masuk ke ponselnya, memintanya untuk menghadiri sebuah pertemuan yang digelar oleh para pejabat setempat. Acara itu akan dihadiri oleh Mayor Teddy sendiri, yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai proyek tersebut. Gus Bahar merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang direncanakan. Sesuatu yang bisa mengarah pada pertarungan besar antara keyakinan dan kekuasaan. Ketika Gus Bahar sampai di lokasi pertemuan, ia sudah bisa merasakan atmosfer yang berat. Banyak pejabat dan tokoh masyarakat yang hadir, sebagian besar terlihat antusias dengan prospek keuntungan yang datang dari proyek tersebut. Namun, di sisi lain, ada beberapa orang yang tampak gelisah, khawatir akan dampak yang akan ditimbulkan bagi kehidupan mereka. Di tengah kerumunan itu, Mayor Teddy berdiri tegak di podium, berbicara dengan percaya diri. Rekan-rekan sekalian, proyek pembangunan jalan ini adalah langkah besar untuk kemajuan kita semua. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang membawa kita ke dalam era baru. Saya tahu ada kekhawatiran tentang dampak lingkungan, tapi mari kita lihat lebih dalam. Kemajuan bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan. Kita harus bergerak maju untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang, ucap Mayor Teddy dengan suara yang penuh wibawa. Setelah mendengarkan pidato tersebut, Gus Bahar merasa hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa kata-kata Mayor Teddy hanya bagian dari strategi besar yang lebih rumit. Pembangunan jalan itu memang akan membawa kemudahan. Namun Gus Bahar tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar, terutama pada alam dan kehidupan tradisional masyarakat desa. Gus Bahar merasa semakin terpojok. Ia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Mayor Teddy setelah acara. Ketika pertemuan itu berakhir, Gus Bahar mendekati Mayor Teddy yang tampak sibuk dengan para pejabat lainnya. "Mohon maaf, Mayor Teddy," kata Gus Bahar dengan lembut, namun tegas. "Saya ingin berbicara lebih lanjut dengan Anda." Mayor Teddy menoleh, dan matanya bertemu dengan mata Gus Bahar. "Tentu, Gus Bahar. Silakan, kita bisa berbicara lebih lanjut," jawab Mayor Teddy, meskipun ekspresinya menunjukkan ketidaksukaan terhadap pertemuan pribadi ini. Mereka berdua berjalan ke ruang kecil di samping gedung pertemuan, tempat yang lebih tenang dan lebih pribadi. Gus Bahar memulai percakapan dengan menyampaikan kekhawatirannya yang semakin mendalam. "Saya mengerti bahwa Anda berfokus pada kemajuan, Teddy," kata Gus Bahar. "Tetapi apakah Anda benar-benar memahami konsekuensi dari keputusan ini? Apa yang akan terjadi dengan tanah yang kita cintai, dengan hutan yang telah memberi kita kehidupan selama ini? Apakah Anda siap melihat masyarakat yang hidup harmonis dengan alam terpecah hanya karena proyek ini?" Mayor Teddy tampak gelisah. Namun ia tetap mencoba mempertahankan sikapnya yang tenang. "Gus Bahar, saya paham kekhawatiran Anda, tetapi kemajuan adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa hidup di masa lalu. Proyek ini akan membawa manfaat yang besar bagi rakyat desa ini. Kita akan menciptakan lapangan kerja, membuka peluang bisnis, dan membangun infrastruktur yang lebih baik. Kita harus berpikir lebih besar. Tetapi apa yang kita kejar dengan kemajuan ini, Teddy?" Gus Bahar memotong. "Apakah itu layak jika harus mengorbankan segala yang telah kita jaga selama ini? Orang-orang di desa ini hidup dengan sederhana. Mereka tidak menginginkan kemewahan atau kebesaran. Mereka menginginkan kehidupan yang tenang, yang penuh berkah." Mayor Teddy terdiam sejenak. Perdebatan ini semakin memanas, dan meskipun ia tampak tegas, Gus Bahar bisa melihat bahwa ada keraguan yang muncul di matanya. Namun, keraguan itu sepertinya belum cukup untuk membuat Teddy mundur. "Anda mungkin benar," kata Mayor Teddy, "tetapi keputusan ini bukan hanya milik saya. Ini adalah keputusan yang telah melalui banyak pertimbangan dan perundingan. Saya sudah berbicara dengan banyak pihak, dan mereka semua setuju bahwa ini adalah langkah yang harus kita ambil. Anda harus memahami bahwa dunia kita sedang berubah, Gus Bahar." Gus Bahar menggigit bibirnya, berusaha menahan amarah yang mulai muncul. Dan apa yang akan terjadi dengan mereka yang tidak setuju? Apakah mereka akan dibungkam hanya karena kekuasaan Anda? Mayor Teddy menjawab dengan nada yang lebih tegas. "Tidak ada yang dibungkam, Gus.
Tapi kita semua harus menerima kenyataan bahwa dunia ini tidak bisa berhenti hanya karena kita tidak setuju dengan sesuatu. Keputusan sudah dibuat. Perkataan itu seperti pukulan keras bagi Gus Bahar. Ia merasa bahwa pertemuan ini tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Mayor Teddy tidak akan mundur begitu saja, dan proyek ini akan terus berjalan, meskipun ada banyak yang menentangnya. Gus Bahar keluar dari ruang tersebut dengan langkah berat. Ia tahu, pertempuran ini tidak akan mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia harus melawan, untuk desa ini, untuk masyarakat yang masih hidup dalam kesederhanaan, dan untuk alam yang telah memberi mereka segala-galanya. Di luar gedung, Gus Bahar berdiri sejenak, menatap langit yang mulai memudar ke warna senja. Hatinya penuh dengan kebimbangan. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan proyek ini menghancurkan segalanya yang ia cintai. Keputusan yang akan diambil selanjutnya bukan hanya soal jalan raya atau pembangunan, tetapi tentang masa depan desa ini, dan apakah mereka akan tetap mempertahankan prinsip yang telah ada sejak zaman dahulu. Di sisi lain, Mayor Teddy juga tidak bisa mengabaikan kata-kata Gus Bahar. Meski terlihat yakin dengan keputusan yang telah diambil, ada keraguan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Namun, ia merasa terjebak. Terjebak antara ambisi yang besar dan kenyataan yang sulit untuk diterima. Kedua dunia ini, yang tampaknya tak pernah bisa dipertemukan, kini terlibat dalam konfrontasi yang akan menentukan takdir mereka. Konflik ini tidak hanya akan mempengaruhi hidup Gus Bahar dan Mayor Teddy, tetapi juga masa depan seluruh desa Al-Muhajirin. Waktu terus berjalan, dan ketegangan di desa semakin memuncak. Proyek pembangunan jalan raya yang diusung oleh Mayor Teddy semakin mendekati realisasinya, meskipun suara penolakan dari warga desa semakin keras terdengar. Gus Bahar, yang selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan antara menjaga tradisi dan menghadapi modernitas, merasa bahwa pertempuran ini semakin berat. Namun, ia tidak bisa mundur. Sebuah keputusan besar harus diambil, dan ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Pada suatu pagi yang sejuk, saat sinar matahari baru saja mengintip dari balik pegunungan, Gus Bahar duduk di halaman pesantren. Pikirannya terganggu oleh bayangan ketidakpastian yang terus menghantui. Di desa, orang-orang semakin terpecah. Beberapa mendukung proyek pembangunan yang dijanjikan oleh Mayor Teddy dengan harapan mendapatkan keuntungan ekonomi. Namun, sebagian besar masih setia pada Gus Bahar dan menentang proyek itu karena khawatir akan dampaknya terhadap alam dan kehidupan mereka yang telah lama berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tradisional. Suatu pagi, saat Gus Bahar sedang mengaji bersama para santri, ia menerima sebuah pesan singkat yang mengabarkan berita buruk. Warga yang menentang pembangunan jalan raya kini mulai mendapatkan tekanan. Ternyata, sejumlah tokoh yang sebelumnya mendukung Gus Bahar mulai terlibat dalam bisnis proyek tersebut. Beberapa dari mereka bahkan telah menerima imbalan untuk mendukung proyek itu, menyatakan bahwa pembangunan jalan akan membawa kemakmuran bagi desa. Jika proyek ini tidak dilanjutkan, kita akan tertinggal jauh, kata mereka. Mayor Teddy tahu apa yang terbaik untuk desa kita. Pesan itu membuat Gus Bahar merasa dikhianati. Tokoh-tokoh yang dulu ia anggap sebagai teman kini telah berbalik arah, mengikuti arus kekuasaan dan keuntungan. Namun, Gus Bahar tidak ingin menyerah. Ia memutuskan untuk bertemu dengan beberapa tokoh tersebut, berharap bisa mengubah pendapat mereka. Pertemuan itu berlangsung di sebuah warung kopi sederhana di pinggir desa. Gus Bahar bertemu dengan dua orang tokoh utama yang ia percayai, yaitu Pak Badrun, seorang petani tua yang dikenal bijak, dan Pak Samir, seorang pedagang yang telah lama tinggal di desa. Kedua orang ini dulu sangat mendukung Gus Bahar dalam perjuangannya mempertahankan nilai-nilai tradisional desa. Namun, sekarang mereka berada di sisi yang berbeda. Gus Bahar, saya sangat menghargai perjuangan Anda, kata Pak Badrun dengan suara yang lemah. Tapi kita juga harus berpikir realistis. Anak-anak kita butuh pekerjaan, mereka butuh masa depan yang lebih baik. Apa yang kita punya saat ini? Tanah pertanian yang semakin menurun hasilnya, dan mata pencaharian yang terbatas. Pembangunan ini bisa memberi kita lebih banyak peluang. Pak Samir menimpali, saya setuju dengan Pak Badrun. Kita tidak bisa hidup dengan kenangan masa lalu.
Kita perlu bergerak maju. Proyek ini bisa membawa pendapatan yang lebih besar bagi desa kita. Gus Bahar menatap mereka dengan tajam, berusaha menahan rasa sakit yang mulai menjalari hatinya. Kalian tahu betul, Pak, pembangunan itu mungkin akan memberi keuntungan dalam jangka pendek. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan apa yang akan terjadi pada lingkungan kita. Tanah yang subur, hutan yang hijau, sumber air yang jernih, semua itu adalah warisan yang telah kami jaga selama ini. Apa yang akan terjadi jika semuanya rusak? Namun, suara Gus Bahar tidak mampu menembus dinding keteguhan hati yang dibangun oleh argumen keuntungan dan kemajuan. Pak Badrun dan Pak Samir hanya mengangguk pelan, tampak ragu, tetapi sudah terlanjur memilih jalan mereka. Setelah pertemuan tersebut, Gus Bahar merasa kelelahan dan putus asa. Semuanya tampak sia-sia. Tidak hanya melawan Mayor Teddy yang kuat, tapi kini ia harus menghadapi orang-orang yang dulu mendukungnya. Perasaan kehilangan itu semakin dalam. Namun, ia juga tahu, jika ia mundur sekarang, maka masa depan desa ini akan berubah selamanya. Di saat yang bersamaan, Mayor Teddy semakin menekan untuk mempercepat proses pembangunan. Ia tahu bahwa dukungan masyarakat penting, namun semakin hari semakin sulit untuk mendapatkan persetujuan dari banyak pihak yang telah menentang proyek ini. Mayor Teddy mulai menggunakan kekuasaannya lebih besar lagi, memerintahkan untuk memasang baliho-baliho besar yang mendukung proyek, dengan klaim-klaim yang meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah langkah terbaik untuk masa depan desa. Warga yang ragu mulai terombang-ambing, bingung antara memilih untuk mempertahankan tradisi atau mengikuti arus pembangunan. Disinilah titik balik datang. Dalam sebuah pertemuan yang lebih besar, Gus Bahar diundang untuk menghadiri sebuah diskusi yang diorganisir oleh pemerintah daerah. Semua tokoh masyarakat yang ada di desa, termasuk para pengusaha, petani, dan pemimpin agama, turut hadir untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut tentang proyek besar ini. Namun, di luar dugaan, Gus Bahar tidak hanya akan berhadapan dengan Mayor Teddy. Kali ini, ia akan menghadapi sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, dan lebih menantang daripada yang ia bayangkan. Setelah mendengarkan penjelasan panjang lebar dari Mayor Teddy tentang manfaat pembangunan ini, Gus Bahar berdiri dengan tegas, memutuskan untuk menyampaikan pidato yang tidak hanya berbicara tentang keberatan terhadap proyek, tetapi juga mengingatkan masyarakat akan nilai-nilai yang sudah ada sejak lama. Saudaraku, kita tidak boleh mengorbankan kehidupan kita hanya demi kemajuan yang sementara. Tidak semua yang terlihat menguntungkan di awal akan memberi kebaikan di akhir. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa kehilangan segalanya yang telah kita jaga selama ini, tanah kita, air kita, dan yang paling penting, keharmonisan hidup kita. Pidato Gus Bahar mengundang banyak perhatian. Beberapa orang mulai terdiam, mempertimbangkan kata-katanya. Namun, Mayor Teddy tidak tinggal diam. Ia berdiri dan menanggapi pidato Gus Bahar dengan suara yang keras, bahkan mengancam. Ini bukan saatnya untuk berdebat, Gus Bahar. Ini adalah masa depan desa kita. Anda ingin kembali ke masa lalu? Apakah Anda ingin menghambat kemajuan hanya demi kepentingan pribadi Anda? Di sini, Gus Bahar merasakan bahwa konflik ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara biasa. Ia harus mengambil langkah besar untuk melindungi segala sesuatu yang ia cintai. Namun, untuk itu, ia harus menghadapi mayoritas, menghadapi kekuasaan yang lebih besar dari apa yang bisa ia perkirakan. Di tengah situasi yang semakin memanas, Gus Bahar merasa seolah-olah ia berada di persimpangan jalan. Apa yang akan ia pilih? Apakah ia akan terus berjuang? Ataukah akan mundur dan menyerahkan nasib desanya kepada kekuatan yang lebih besar? Namun satu hal yang pasti, apapun yang ia pilih, keputusan ini akan mengubah hidupnya dan hidup seluruh desa selamanya. Keputusan Gus Bahar untuk terus berjuang tidak datang dengan mudah. Meskipun ia bertekad untuk menjaga tradisi dan harmoni yang telah lama ada, kenyataan yang semakin keras memaksanya untuk menghadapinya dengan cara yang berbeda. Semakin hari, dukungan terhadapnya semakin menyusut. Banyak yang merasa cemas. Apakah mempertahankan tradisi akan cukup untuk menjamin masa depan mereka? Pada malam yang tenang, di tengah ketegangan yang menyelimuti desa, Gus Bahar duduk di serambi pesantren, merenung sendirian. Semua hal yang ia perjuangkan tampaknya semakin jauh dari genggamannya.
Orang-orang yang dulunya berdiri di sisinya kini berpihak pada Mayor Teddy. Hanya sedikit yang masih setia pada perjuangannya. Gus Bahar teringat kata-kata Pak Badrun yang ia dengar beberapa waktu lalu. Kita harus berpikir realistis, Gus. Dunia telah berubah. Kata-kata itu menghantui Gus Bahar. Apakah ia terlalu kaku dalam mempertahankan prinsipnya? Apakah ia bisa melihat lebih jauh dan menerima kenyataan bahwa perubahan tidak bisa dihindari? Namun, sesuatu dalam hatinya masih menahan. Masih mengatakan bahwa ada hal yang lebih berharga daripada sekadar keuntungan materi atau kemajuan duniawi. Gus Bahar tahu bahwa jika ia menyerah begitu saja, maka warisan desa yang telah ada selama ratusan tahun akan hilang. Tidak hanya itu, identitas mereka sebagai masyarakat yang harmonis dengan alam juga akan hancur. Desa ini, yang dahulu dikenal dengan kehijauan dan kedamaian, akan berubah menjadi tempat yang tidak lagi dikenali. Esok harinya, Gus Bahar memutuskan untuk menemui warga desa yang masih mendukungnya. Ia tahu bahwa dukungan mereka semakin menipis, tetapi ia merasa bahwa pertemuan ini adalah kesempatan terakhir untuk menyatukan mereka dalam perjuangan bersama. Di sebuah masjid yang cukup besar di tengah desa, Gus Bahar berkumpul dengan sekitar 20 orang perwakilan dari keluarga yang menentang proyek pembangunan. Dengan suasana yang penuh ketegangan, Gus Bahar mulai berbicara dengan penuh semangat, berharap bisa membangkitkan kembali api perjuangan di hati mereka. Kita semua tahu bahwa desa kita sedang menghadapi ujian besar, ujar Gus Bahar dengan suara yang penuh keyakinan. Namun, kita tidak boleh takut. Kita harus berani memilih jalan yang benar, meskipun itu berarti kita harus menghadapi banyak rintangan. Namun, suara-suara skeptis mulai terdengar. Pak Joko, seorang petani yang juga lama mendukung Gus Bahar, berdiri dan mengangkat tangan. Gus Bahar, kita menghargai semua perjuanganmu, tapi kita harus lihat kenyataannya. Anakku sudah tidak bisa lagi bertani karena tanah semakin tandus. Sementara itu, di luar sana, mereka yang mendukung proyek ini sudah mulai merasakan dampaknya. Pembangunan ini bisa memberikan pekerjaan, dan kita bisa hidup lebih baik. Apakah kita akan terus mempertahankan tradisi sementara kehidupan kita semakin sulit? Pernyataan itu disambut dengan anggukan dari beberapa orang yang hadir. Mereka merasa bahwa kehidupan mereka sudah semakin sulit, dan pembangunan yang dijanjikan oleh Mayor Teddy bisa menjadi satu-satunya jalan keluar. Gus Bahar merasa semakin terpojok. Ia tahu bahwa jika ia tidak bisa meyakinkan mereka, maka ia akan kehilangan seluruh dukungannya. Saya mengerti kesulitan yang kalian hadapi, Pak Joko, tapi kita tidak bisa mengorbankan masa depan anak-anak kita hanya untuk keuntungan jangka pendek, kata Gus Bahar, suaranya penuh dengan kepedihan. Tanah kita, lingkungan kita, adalah bagian dari identitas kita. Jika kita menyerah pada pembangunan ini, kita tidak hanya merusak alam, tapi juga diri kita sendiri. Namun, semakin lama diskusi itu berlangsung, semakin jelas bahwa perjuangan Gus Bahar semakin berat. Meskipun beberapa warga mulai tergerak, banyak juga yang tetap pada pendirian mereka. Mereka melihat proyek pembangunan sebagai harapan satu-satunya untuk memperbaiki kehidupan mereka, dan keyakinan mereka semakin kuat dengan janji-janji kemakmuran dari pihak yang mendukung proyek tersebut. Gus Bahar kembali ke rumah dengan perasaan berat. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Semuanya terasa sia-sia. Namun, di dalam dirinya, ada satu keyakinan yang tak bisa ia lepaskan. Perjuangan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang masa depan desa ini, tentang masa depan generasi yang akan datang. Ketika malam tiba, Gus Bahar merasa perlu berbicara dengan seseorang yang dapat memberinya ketenangan hati. Ia berjalan ke rumah salah seorang sahabat lamanya, Pak Zainal, seorang tokoh agama yang sangat dihormati oleh warga desa. Pak Zainal adalah orang yang selalu memberi pandangan bijak ketika Gus Bahar berada di persimpangan jalan. Di rumah Pak Zainal, mereka duduk bersama di ruang tamu yang sederhana. Gus Bahar, kamu sudah berjuang dengan segenap hati, tapi terkadang, dalam hidup ini, kita harus memilih antara dua jalan yang sulit, kata Pak Zainal, memecah keheningan malam. Gus Bahar menatap Pak Zainal dengan penuh harap. Pak Zainal, apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus menyerah dan menerima kenyataan bahwa desa kita harus berubah demi pembangunan? Atau tetap berjuang, meskipun itu berarti saya harus kehilangan segalanya? Pak Zainal diam sejenak.
merenung. Perjuanganmu bukan hanya untuk desa ini, Gus Bahar. Ini tentang mempertahankan nilai-nilai yang telah kita warisi dari nenek moyang kita. Namun, kamu juga harus melihat kenyataan dengan bijak. Tidak ada salahnya untuk berubah, asalkan kita tetap menjaga inti dari apa yang kita percayai. Kata-kata Pak Zainal memberi Gus Bahar sedikit ketenangan, meskipun ia masih terombang-ambing antara dua pilihan yang sulit. Perjuangan ini semakin berat, dan tidak ada jalan yang mudah. Namun, apapun yang terjadi, Gus Bahar tahu satu hal, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia harus terus berjuang untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan kemajuan, antara menjaga identitas desa dan memberikan kesempatan bagi generasi yang akan datang. Perjuangannya kini memasuki babak yang lebih sulit, dan ia tahu bahwa apapun yang terjadi, keputusan ini akan menentukan nasib desanya selamanya. Hari demi hari, ketegangan antara Gus Bahar dan Mayor Teddy semakin memuncak. Proyek pembangunan yang dijanjikan oleh Mayor Teddy sudah mulai terlihat hasilnya. Mesin-mesin berat menggempur tanah desa, membangun infrastruktur yang seolah-olah akan membawa kemakmuran bagi setiap orang. Jalan-jalan besar, gedung-gedung bertingkat, dan kawasan komersial mulai bermunculan, mengubah wajah desa yang dulu damai menjadi lebih modern, namun tanpa jiwa. Namun, di balik segala janji manis itu, ada sesuatu yang mulai terasa. Warga yang dulu mendukung Gus Bahar kini mulai merasa bingung. Mereka yang semula yakin akan dampak negatif dari pembangunan mulai melihat hasil yang mereka impikan. Pekerjaan, pendapatan yang lebih besar, dan akses lebih mudah ke fasilitas yang dulu mereka impikan. Sementara itu, Gus Bahar semakin terasingkan. Beberapa teman dan sahabatnya mulai menjauh. Mereka merasa Gus Bahar terlalu keras kepala dan tidak cukup fleksibel. Bahkan, beberapa dari mereka yang dulu sangat mendukung perjuangannya kini mulai beralih ke pihak yang lebih pragmatis, yang memberi mereka harapan akan kehidupan yang lebih baik. Di tengah kekalutan itu, Gus Bahar memutuskan untuk mengadakan pertemuan besar di pesantren. Ia ingin menyampaikan visi dan misinya sekali lagi kepada warga yang masih setia, berharap bisa mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, saat pertemuan dimulai, suasana yang penuh harap berubah menjadi tegang. Mayor Teddy tiba-tiba muncul dengan pengawalnya, mengundang perhatian semua orang. "Gus Bahar," kata Mayor Teddy dengan nada sinis, "sudah waktunya kita berhenti berbicara tentang masa lalu dan mulai berpikir tentang masa depan. Proyek ini adalah kunci bagi kemajuan desa kita. Anda harus mengerti bahwa kita tidak bisa kembali ke masa lalu, dan tidak ada tempat untuk nostalgia dalam dunia yang terus berubah." Kata-kata Mayor Teddy disambut dengan tepuk tangan oleh sebagian warga yang hadir. Mereka merasa bahwa kata-kata Teddy berbicara langsung kepada kebutuhan mereka akan perubahan. Di sisi lain, Gus Bahar, meskipun merasa sakit hati, tetap bertahan dengan pendiriannya. Ia mengangkat tangan untuk berbicara. "Mayor Teddy, kemajuan bukanlah tentang mengorbankan nilai-nilai yang telah membuat kita menjadi siapa kita sekarang. Pembangunan ini mungkin akan membawa kenyamanan sesaat, tetapi apa yang akan kita tinggalkan? Bagaimana kita akan menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa mereka tidak lagi mengenal desa ini, tempat yang telah memberi kehidupan kepada kita selama berabad-abad?" Namun, suara Gus Bahar tenggelam oleh sorakan dari pihak yang mendukung Teddy. Mereka berteriak, mendesak Gus Bahar untuk berhenti berbicara dan menerima kenyataan bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan. "Tinggalkan saja tradisi itu, Gus. Kita butuh pekerjaan, kita butuh perubahan," teriak beberapa orang yang kini memilih untuk mendukung proyek pembangunan. Perdebatan semakin panas. Setiap kata yang keluar dari mulut Gus Bahar terasa seperti sebuah penolakan terhadap harapan mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, Mayor Teddy dengan tenang duduk di kursinya, seolah menikmati ketegangan yang tercipta. Di tengah kericuhan itu, seorang ibu tua yang sudah lama tinggal di desa tersebut, Ibu Siti, berdiri dengan lemah. "Apa yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita, Gus?" Suara Ibu Siti hampir tak terdengar di tengah teriakan orang-orang. Namun itu cukup untuk menggugah hati Gus Bahar. Ia menatap Ibu Siti dengan mata yang penuh harapan, meskipun rasa frustasi semakin menguasai dirinya. "Gus," lanjut Ibu Siti dengan suara bergetar, "apakah kita akan merusak segalanya hanya demi keuntungan sesaat?
Jika kita terus mengikuti apa yang diinginkan oleh orang luar, kita akan kehilangan akar kita. Kata-kata Ibu Siti seperti siraman air dingin yang menyegarkan jiwa Gus Bahar. Ia tahu, meskipun perlawanan semakin berat, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Tetapi, dalam hati, ia merasa semakin cemas. Apa yang akan terjadi jika lebih banyak warga yang memilih untuk mendukung proyek pembangunan ini? Apakah perjuangannya akan sia-sia? Saat pertemuan berakhir, suasana di desa semakin memanas. Keputusan harus segera diambil. Tetapi Gus Bahar merasa terperangkap di antara dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ia merasa perlu mempertahankan tradisi dan keaslian desa. Namun di sisi lain, ia juga sadar bahwa banyak orang yang mulai merasa putus asa dan melihat pembangunan sebagai satu-satunya jalan keluar. Mayor Teddy semakin gencar dengan taktiknya untuk memenangkan hati warga. Ia memberikan fasilitas dan bantuan langsung kepada mereka yang mau beralih mendukung proyek pembangunan. Sementara itu, Gus Bahar semakin kesulitan untuk mempertahankan semangat perjuangannya. Di tengah kegelapan itu, Gus Bahar mendapat kabar buruk. Beberapa warga yang tadinya setia kepadanya mulai mundur satu persatu, menyatakan bahwa mereka tidak lagi bisa melawan perubahan. Namun, ketika semuanya tampak suram, Gus Bahar mendapat inspirasi dari sebuah surat lama yang ia temukan di rumahnya. Surat itu adalah surat yang ditulis oleh kakeknya, seorang ulama besar yang sangat dihormati oleh warga desa. Dalam surat itu, kakeknya menulis, "Anakku, perjuangan sejati adalah mempertahankan kebenaran meskipun itu berarti berdiri sendirian. Jika kita hanya mengikuti arus, kita akan hilang dalam kerumunan." Kata-kata itu memberi Gus Bahar kekuatan baru. Ia tidak bisa menyerah. Meskipun rakyat semakin terpecah, Gus Bahar tahu bahwa ia harus terus memperjuangkan prinsip yang diyakininya. Namun, ia juga tahu bahwa ini bukanlah perjalanan yang mudah. Bahkan, ia mulai merasakan ketegangan fisik dan mental yang luar biasa. Harapan dan keputusasaannya saling bertarung dalam hatinya. Di malam hari yang sunyi, Gus Bahar memandang langit yang gelap dengan penuh keheningan. Apakah perjuangannya akan berakhir? Akankah ia bisa mempertahankan semua yang telah ia bangun? Sebuah pertanyaan besar menghantui hatinya. Namun, satu hal yang pasti, Gus Bahar tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika itu berarti ia harus berhadapan langsung dengan kekuatan besar yang lebih kuat darinya. Hari-hari semakin gelap bagi Gus Bahar. Ketegangan yang berlangsung begitu lama, akhirnya mencapai titik klimaks. Warga desa yang dulu begitu mendukungnya kini berada di tengah-tengah dilema. Pembangunan terus berlanjut, membawa harapan palsu yang menyilaukan mata mereka. Mereka tidak lagi melihat alasan untuk mempertahankan tradisi. Perubahan yang diinginkan Mayor Teddy tampak begitu nyata, sedangkan perjuangan Gus Bahar semakin terasingkan. Gus Bahar tidak bisa lagi menghindari kenyataan bahwa perbedaan pendapat ini akan membawa dampak besar bagi desanya. Beberapa malam terakhir, ia terjaga sepanjang waktu, merenungkan setiap kata yang telah diucapkannya, dan semua hal yang telah ia perjuangkan. Hatinya hancur melihat warga yang dulu ia cintai mulai berpaling darinya. Di sisi lain, Mayor Teddy semakin menguatkan posisinya dengan segala tipu muslihat yang ia lakukan untuk menundukkan penduduk desa, berjanji akan memberikan kehidupan yang lebih baik, meskipun tanpa mempertimbangkan kehilangan yang akan terjadi. Namun, di tengah kegelapan itu, sebuah peristiwa yang tak terduga terjadi dan memberikan Gus Bahar sebuah harapan baru. Suatu sore, saat Gus Bahar berjalan melewati hutan yang lebat di sekitar desa, ia tiba di sebuah tempat yang sepi. Di sana, sebuah kejadian misterius membuatnya terhenti. Seorang pemuda tampak duduk di tepi sungai, menangis. Pemuda itu adalah Alam, anak muda yang dikenal pendiam dan kurang mampu, yang selalu terlihat di balik bayang-bayang desa. Alam adalah sosok yang tak banyak orang perhatikan. Namun dia adalah orang yang selama ini menjadi penghubung Gus Bahar dengan pemuda-pemuda desa yang tersisih. Gus Bahar mendekat. "Ada apa? Alam? Mengapa kau menangis di tempat seperti ini?" Alam mengangkat wajahnya, dan Gus Bahar bisa melihat betapa dalam kesedihannya. "Gus, Saya merasa tak ada lagi tempat bagi orang seperti saya di desa ini. Semua orang yang saya kenal mulai berubah. Mereka lebih memilih uang,
proyek-proyek yang menguntungkan mereka daripada nilai-nilai yang telah kita jaga selama ini. Saya merasa kehilangan, Gus. Gus Bahar duduk di sampingnya. Tanpa kata-kata, mereka hanya duduk diam, mendengarkan suara alam yang seolah berbicara kepada mereka. Ketika malam mulai menyelimuti hutan, Gus Bahar menatap alam dengan penuh harapan. Alam, jika kita menyerah pada perubahan ini, maka kita akan kehilangan lebih banyak lagi. Kita harus tetap mempertahankan sesuatu yang lebih besar dari sekadar materi. Ini bukan hanya tentang kita, tetapi tentang generasi yang akan datang. Kita harus bertahan. Kita harus terus berjuang. Alam menatap Gus Bahar dengan mata yang penuh kebingungan dan ketakutan. Tapi bagaimana, Gus? Saya tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Semua orang sudah tergoda oleh kekayaan dan kemudahan yang datang bersama pembangunan ini. Gus Bahar menarik napas dalam-dalam. Saya tidak tahu bagaimana kita bisa menang, Alam, tetapi saya tahu kita tidak boleh menyerah. Pasti ada jalan keluar, pasti ada cara untuk mengembalikan kebersamaan kita. Kita harus bertahan, meskipun hanya sedikit yang masih peduli. Alam terlihat berpikir dalam diam. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasa sedikit cahaya harapan menerangi hatinya. Tidak ada yang lebih berat daripada melihat orang-orang yang kita cintai berbalik melawan kita. Namun ia tahu Gus Bahar tidak akan pernah berhenti berjuang. Alam akhirnya mengangguk, meskipun dengan rasa ragu. Saya akan berjuang bersama Gus, meskipun saya tidak tahu apakah kita bisa menang. Di malam yang penuh harapan itu, Gus Bahar kembali ke pesantrennya dengan langkah yang lebih mantap. Ia tahu bahwa meskipun langkah mereka kecil dan berat, perjuangan harus terus dilakukan. Namun, ia tidak tahu jika ini akan menjadi akhir dari perjuangan panjangnya. Keesokan harinya, sebuah kejadian besar terjadi yang mengubah arah perjuangan Gus Bahar. Sebuah berita mengejutkan datang, proyek besar yang selama ini dijanjikan oleh Mayor Teddy tiba-tiba dihentikan oleh pemerintah pusat. Ternyata, proyek tersebut menghadapi masalah hukum yang tak terduga. Ada korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi yang berhubungan dengan proyek tersebut, dan penyelidikan yang sedang berlangsung menyebabkan proyek tersebut terhenti. Berita itu segera tersebar di seluruh desa. Warga yang tadinya mendukung pembangunan kini merasa bingung dan cemas. Namun, mereka yang dulu berada di belakang Gus Bahar mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus diperjuangkan daripada sekadar janji-janji palsu. Mereka mulai kembali mendengarkan suara Gus Bahar yang selama ini terdengar seperti suara yang kalah. Saat seluruh desa berkumpul di lapangan untuk mendengar perkembangan terbaru, Gus Bahar berdiri di hadapan mereka. Ini bukan kemenangan kita. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memilih jalannya. Kita tidak perlu mengejar kekayaan dengan mengorbankan apa yang kita miliki. Kita harus menjaga desa ini, menjaga alam dan tradisi kita. Kita harus menjadikan ini kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, meskipun angin perubahan mulai berhembus, masih ada segelintir orang yang tidak siap untuk berubah. Mayor Teddy yang kecewa dan marah karena proyeknya gagal, tidak tinggal diam. Ia mencoba merusak upaya Gus Bahar dengan berbagai cara. Tetapi semakin keras ia berusaha, semakin banyak warga yang menyadari bahwa uang dan kekuasaan tidak akan mampu memberikan kebahagiaan sejati. Di akhir bab ini, sebuah peristiwa besar akhirnya mengungkapkan betapa kuatnya perjuangan Gus Bahar. Dalam sebuah pertemuan besar yang dihadiri oleh warga desa, Alam, yang sebelumnya ragu, berdiri dan mengungkapkan pendapatnya dengan suara yang tegas. Kami tidak hanya melawan untuk Gus Bahar, kami melawan untuk masa depan kita, untuk anak cucu kita, untuk tanah ini. Kami percaya bahwa apa yang diperjuangkan Gus Bahar adalah jalan yang benar. Pada saat itu, Mayor Teddy tahu bahwa ia telah kalah. Namun, ia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan rasa marah dan penuh kekalahan, ia meninggalkan desa, tetapi Gus Bahar dan warga yang setia akhirnya meraih kemenangan moral yang lebih besar. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Keajaiban yang datang dari kegelapan ini adalah awal dari perjuangan yang lebih besar lagi. Kisah Gus Bahar dan Mayor Teddy mengajarkan kita beberapa nilai penting yang dapat dijadikan pedoman hidup. Pertama, keberanian untuk mempertahankan prinsip.
Gus Bahar menunjukkan bahwa meskipun dunia berubah dengan cepat dan godaan materialisme mengelilingi kita harus memiliki keberanian untuk tetap teguh pada prinsip dan nilai-nilai yang kita yakini. Dalam hidup, terkadang kita harus memilih antara uang dan kekuasaan, atau menjaga integritas dan kebaikan untuk generasi mendatang. Kedua, kepercayaan pada kekuatan komunitas. Gus Bahar tidak berjuang sendirian. Ia mengandalkan dukungan dari sesama warga desa, terutama dari alam yang awalnya ragu. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan. Kekuatan sesama, gotong royong, dan solidaritas adalah pilar yang dapat membuat kita melewati tantangan besar dalam hidup. Ketiga, kehidupan yang seimbang antara tradisi dan modernitas. Meskipun dunia terus berkembang, kisah ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan akar budaya, tradisi, dan alam yang telah menjadi bagian dari identitas kita. Pembangunan dan kemajuan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan nilai-nilai yang telah lama kita jaga. Keempat, harapan dalam kesulitan. Ketika segala sesuatunya tampak gelap, masih ada harapan. Gus Bahar menunjukkan bahwa perjuangan yang penuh tantangan bukan berarti berakhir dengan kekalahan. Bahkan di saat terburuk, bisa saja muncul kesempatan yang tak terduga yang memberikan keajaiban bagi mereka yang terus berjuang. Terakhir, kekuatan keputusan dalam hidup. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keputusan kita, baik atau buruk, memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Terkadang, satu pilihan yang benar dapat mengubah arah hidup, komunitas, dan masa depan kita. Pada akhirnya, kisah ini mengingatkan kita untuk tetap setia pada nilai kebaikan dan prinsip, bahkan ketika dunia tampak berbalik melawan kita. Dengan keberanian dan kebersamaan, kita bisa menghadapi segala rintangan dan mengubah kegelapan menjadi cahaya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.